acara akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yashara li mahabbihi sabila ihtida wa asyhadu an la ilaha illallah kalimatul wasattu was sama wa la ilaha illa huwa syarrul anbiya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan aqra biha muwaffaqun wa taqwa halawatal muqarrabun wa usallimu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi wa ahzabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama KUA Tarogong Kidul, Bapak Dr. Anes Kiai Haji Misbah, yang kami hormati perwakilan dari BKKBN, yang mana di sini ada Ibu Nisa dan kawan-kawannya. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Kesehatan, yang mana alhamdulillah di sini telah hadir bersama kita Bu Hajah Nung Sulastri SKEP Uner, dan yang kami hormati segenap tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, bertempat di aula kantor KUA Tarogong Kidul, kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka acara pembinaan Jatim serentak yang diselenggarakan oleh KUA Tarogong Kidul bekerjasama dengan Kementerian Agama, BKKBN, dan Dinas Kesehatan. Dan tentunya sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hal ini kami atas nama MC mohon izin untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Kepala KUA Tarogong Kidul sebagai Ketua Penyelenggara, yang kelima sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut, yang keenam sambutan dari atas nama BKKBN atau yang mewakilinya, yang ketujuh sambutan dari Dinas Kesehatan atau yang mewakilinya, dan akan dilanjutkan dengan acara pokok yaitu materi pembinaan Jatim serentak, meliputi materi kesehatan keluarga, kemudian PAP dan stunting serta pembinaan keluarga sakinah. Hadirin yang berbahagia, sebagai Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga acara ini pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka bersama dengan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ala kulli niyyah sholihatul Fatihah. Alhamdulillah masyaallah lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran merupakan sebuah mukjizat bagi kita sekalian, dan tentu ini merupakan sumber hukum bagi kita sekalian, pedoman dalam kehidupan kita sekalian, dan mari kita hayati Al-Quran itu dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita di sini, Kiai Haji Aceh Ishak, sarjana pendidikan, untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihi nabiyul karim wa nahnu ala zati minasyahidin. Baiklah para hadirin yang berbahagia, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas mewakili 3 puskesmas Haur Panggung, Pembangunan dan Kesanganan, diwakilan Bukapus Kesanganan Pemirsa Bu Haji Mung Sulatri SKS. Yang saya hormati Ibu PKB Kecamatan Tarogong Kidul, alhamdulillah rempok Ibu Anissa SKM, Ibu Nok Nurjana SIP, dan Ibu Yayu Sri Rahayu Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati rekan-rekan kepala, rekan-rekan penyuluh dan rekan-rekan staf kantor urusan agama Kecamatan Tarogong Kidul, dan yang saya cintai anak-anakku yang sebentar lagi akan melaksanakan kita pada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah pernikahan. Sebelumnya mari kita doakan untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang sehat lahir batinnya, bagja dunia, bagja akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan anak-anakku, kami sengaja mengundang
anak-anakku yang izin Bu Kapus atau Bu PKP, kita sudah rutin melakukan bimbingan perkawinan setiap hari Kamis. Kenapa hari Rabu ini kami mengundang anak-anakku yang sebentar lagi akan dilakukan ijab kabul sebagai bukti untuk menyatakan sah pernikahan, karena kita punya program yaitu Kementerian Agama, Menteri Kesehatan dan BKKBN itu ada kesepakatan bersama nomor 20 tahun 2020. Artinya bagaimana ketahanan pangan masyarakat kita agar sehat fisiknya juga sehat fisiknya. Sudah kita lakukan, itu menjadi dasar pemikiran sehingga pada hari ini kita melakukan kegiatan bimbing serentak. Yang kita lakukan di Kementerian Agama itu adalah PCS, ya, pelayanan Jatim serentak, calon calon pengantin serentak. Dan itu pun sudah kita lakukan ketika kesepakatan bersama, izin Bu Anissa, itu ada LC-Mil, ya. Artinya piagam LC-Mil itu harus diawali dengan pemeriksaan di puskesmas. LC-Mil artinya siap nikah dan siap hamil. Itu artinya bagian dari tanggung jawab negara untuk kita, termasuk juga anak-anak kita, termasuk juga puskesmas sudah melakukan, diawali ketika 2021 kalau tidak salah sampai 2022 kita melakukan kegiatan yaitu penurunan stunting dengan PMT kalau tidak salah, ya. Itu upaya-upaya ikhtiar dari negara melalui kesepakatan bersama Kementerian Agama melalui Jatim, PMT dan kesehatan ibu hamil dan balita dan anak-anak itu di puskesmas, termasuk juga reproduksi yang dilakukan dibantu oleh rekan-rekan kita, para kesepuhan kita, yaitu terkait bagaimana reproduksi anak-anak kita terkait dengan kesehatannya. Itu yang menjadi dasar kegiatan kita, dan kegiatan kita hanya setengah hari, jadi tanggal 5, hari Rabu tanggal 5 jam 9 kita selesai di tanggal jam 11. Adapun waktunya itu anak-anak itu sudah tahu, ya, ini adalah kantor urusan agama Kecamatan Tarogong Kidul. Kalian harus menjadi bangga, menjadi Tarogong Kidul, karena Kabupaten Tarogong Kidul adalah revitalisasi, penting percontohan. Jadi kami sudah lama bekerja sama dengan Bukapus, dengan PKP, dengan Pak Camat dan yang lainnya. Yang selanjutnya kami informasikan jumlah peserta Bu Anissa, Bukapus dan yang lainnya. Kita mengundang sekitar 18 pasang, artinya Bu Anissa kalau 18 pasang sama jam 30. Ya, dan alhamdulillah jam 7:30 terus hadir aja. Nah, insya Allah kita menunggu yang lain, tetapi kegiatan kita lanjutkan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang sudah ada di sini mendapati ridho Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang masih di jalan. Yang selanjutnya, anak-anakku, nanti materi dalam bimbingan perkawinan ini ada 3 materi. Yang pertama adalah kesehatan keluarga,
yang akan dipandu narasumber oleh Bu Haji Umum sebagai Kapus Kasamena. Dan yang kedua yaitu PAP atau stunting nanti yang akan dipandu oleh Bu Anissa dan rekan-rekan. Dan yang terakhir adalah memperkokoh keluarga sakinah dengan cinta dan kebun yang akan dibantu oleh pemirsa guru kita Bapak Dr. Andes Haji Halim MA. Rupina Bapak Musa Darena serta itu terima kasih anak-anakku yang ganteng, yang cakep, dan garis sing sareng. Rupina salah gitu Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan harapan semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Haji Iwan Kurniawan, Magister Pendidikan. Untuk itu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mukadimah ikut dari acara ya. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Tablong Kidul, Bapak Dr. Andes Haji Misbah, ya. Yang kami hormati rekan-rekan sejawat kasih dari KUA Kantor KUA Kecamatan Tablong Kidul, yang kami hormati rekan sejawat dari bidang kabinetnya, Ibu bertiga dari sana, beda dengan saya sudah sekolah karena di puskesmas kegiatannya. Jadi ini adalah tindak lanjut dari pertemuan lokal karya minoritas sektor yang alhamdulillah langsung gercep lah, langsung ditindaklanjuti. Selama ini saya mau berjalan 6 bulan di sini kayaknya belum pernah diundang gitu ya. Alhamdulillah adik-adik yang kami banggakan, yang kami cintai, adik-adik yang pada cantik, ganteng, jangan tegang kan. Besok itu kita walimah gitu ya. Jangan tegang, biasa saja, ini acara ini sudah biasa gitu ya. Kalau melihat dari slogan apa di pinggir, cinta dan rukun ya. Cinta kita berawal dari cinta. Menjelang pernikahan kita diawali dengan rukun satu sama yang lainnya itu ya. Kayak masih tegang. Ada yang kan di KUA. Jangan tegang. Kalau tegang kelihatannya keruh. Kalau yang namanya calon pengantin itu sudah siap fisik, sudah siap pesak, dan sudah siap fase. Ya itu fisik. Wah, ini sehat, insya Allah tidak akan melahirkan bayi-bayi stunting ya. Nah, kalau pesak, ini orang yang mau nikah itu udah booking hotel, udah booking aula, udah booking gedung, undangan tuh berapa ribu tuh undangan itu buat pesak. Fase, nah fase dan sekarang fasenya baik itu fase dari kesehatan, ilmu, ataupun dari BKKBN tentang stunting, tentang reproduksi sehat, dan tentang dari tadi ya keluarga sakinah mawaddah warahmah ya dari pihak keluarga. Kita karena saya di daulat untuk yang pertama ya, undangan ini calon pengantin 18 orang, 18 pasangan. Ada yang dari desa Kersamena, ada enggak? Dari Kersamena satu pasangan. Ada yang desa Cibunar, ada, oh iya dua pasangan. Ada yang dari desa Sukabakti, ada. Berarti, oh ada. Mana calon itu lah? Sendiri ya. Menyusul. Ini berarti sesuai undangan saya mewakili dari 3 puskesmas yang ada di wilayah kerja Kecamatan Tablong Kidul
Puskesmas Kersamena diundang. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan tentang indikator keluarga sehat menurut Kemenkes RI ya bisa disimak mungkin apa saja di dalamnya yang termasuk indikator keluarga sehat menurut Kemenkes RI. Mungkin rekan-rekan adik-adik anak-anakku ini udah pada tahu, tapi sedikit diulas lagi ya apa itu indikator keluarga sehat. Baik. Ini ya. Biar di ini aja lah. Biasa. Judulnya ada 12 indikator ya. Inilah 12 indikator keluarga sehat menurut Kemenkes RI. Keluarga sehat adalah bisa dibaca lah ya, kalau ini bisa dibaca yakin semua bisa membaca. Kecuali yang pakai kacamata sama dengan saya itu bisa dilihat. Begini, ada 12 indikator menurut WHO, menurut Kemenkes RI ya. Itu lanjut. Nah, pertama itu keluarga mengikuti program keluarga berencana ya. Tapi yakin di sini adik-adik terutama calon pengantin perempuan, ada nggak yang usianya di bawah 19 tahun? Semua lebih dari 20? Ada 20 atau lebih? Cuma yang kurang dari 20, yang kurang dari 19 kan nggak boleh lagi ini ya Pak kasih. Ini mah insya Allah ini mah udah matang semua gitu kelihatan. Udah tadi yang 3 tadi ya sudah siap fisik, sudah siap pesak, dan sudah siap pasif. Amin. Nah, kenapa nomor 1 dari indikator keluarga sehat itu ada keluarga menuju perang KB. Kalau kita sudah siap tadi single, siap nikah dan siap hamil ya, melihat dari usia kematangan ini insya Allah sudah siap dan tidak akan melahirkan bayi-bayi stunting. Setelah kita melahirkan, tolong suami-suaminya itu jangan dulu, ini kan KB dulu biar jarak dari kehamilan itu biar agak lebih matang gitu ya, 5 tahun baru boleh gitu ya, biar anak yang paling besar masuk TK masuknya baru istrinya hamil lagi. Itu indikator, tapi minimal 3 tahun. Nanti kata Ibu BKKBN itu seperti apa untuk mengikuti program KB. Tapi kalau saya sarankan yang dari indikator kesehatan itu hamil, melahirkan, ikut KB, program KB itu masuk indikator keluarga sehat. Ada ya? Ya, yang ini bisa dibaca. Kenapa harus KB? KB atau keluarga tidak sekedar bermakna membatasi anak, ya, tapi juga untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jadi menyusui 2 tahun itu menurut Rasul, sunnah Rasul itu bayi harus disusui oleh ibunya dari 0 usia 0 tahun sampai 2 tahun. Tapi kalau menurut kesehatan yang eksklusif itu 0 sampai 6 tahun, 6 bulan itu jangan sampai tidak disusui. Sekarang permasalahannya nih, permasalahan yang ikut istri calon pengantin yang bekerja. Ada nggak di sini yang bekerja? Ya, wayahnya minimal dari ASI eksklusif itu selama 6 bulan harus dikasihkan. Meskipun bekerja tapi tetap ASI diberikan dengan cara disedot, disimpan, lalu nanti dikasihkan. Itu cara aman. Tapi kalau menurut sunnah Rasul itu yang Pak Ustaz 2 tahun ya menyusui itu paling bagus ya. Ini kenapa harus ikut belukat? Jadi tiap anak akan mendapatkan kecukupan ASI dan pola asuh yang baik. Dengan begitu kesejahteraan keluarga pun terjaga. Jadi selama 0 sampai 2 tahun anak dalam lindungan ibunya, anak dalam pantauan seorang bapaknya. Nah, yang kedua, ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Puskesmas Kersamena mewajibkan ibu hamil
untuk melakukan persalinannya di puskesmas. Puskesmas menerima persalinan 24 jam, meskipun puskesmas Kersamenak adalah puskesmas dengan rawat jalan, tidak menerima rawat inap. Tapi khusus untuk ibu yang mau melahirkan, kami beserta rekan-rekan para bidan dan bidan desa siap menerima ibu-ibu hamil yang akan melahirkan di puskesmas. Kenapa? Persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai, didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, sehingga ibu dan bayi bisa mendapatkan penanganan segera jika terjadi komplikasi. Selain itu, bayi juga akan mendapat inisiasi menyusui dini yang baik untuk pertumbuhannya. Nah, ini berawal dari menyusui dini. Begitu bayi keluar oma-oma, langsung ibunya dibersihkan puting susunya, langsung si bayi didekati ke dekapan ibunya. Itu fungsinya persalinan di Pasienkes. Kami punya program seperti itu. Jadi ibu yang mau melahirkan, apalagi yang punya BPJS, gratis, digratiskan, tidak dipungut biaya spesial pun di puskesmas tersebut yang punya BPJS atau JKT. Yang ketiga, bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap. Kenapa bayi harus mendapat imunisasi dasar yang lengkap? Kemarin kita di tahun awal 2020, 2021 sampai akhir 2022 kita kena cobaan besar seluruh dunia kena COVID. Kalau bayi-bayi kita itu terlindungi oleh imunisasi, apalagi imunisasi bayi yang mendapatkan dasar imunisasi dasar, tidak akan seperti yang dibayangkan, banyak kematian atau bayi sering sakit itu. Tapi minimal kalau imunisasi dasar berfungsi untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya seperti ada polio nantinya akan tidak setengah dunia, ya nantilah digeledek ya. Ini difteri, hepatitis B hingga meningitis. Imunisasi dasar lengkap untuk bayi tersedia di posyandu, di puskesmas, bidan praktek, dokter dan rumah sakit. Nah, ini juga perlu diketahui oleh rekan-rekan adik-adik semua. Sekarang Kemenkes meluncurkan program ILP, integrasi layanan primer. Jadi pelayanan yang paripurna, pelayanan komprehensif tidak saja dilaksanakan di puskesmas, tapi dilaksanakan di pustu atau puskesmas posyandu maupun di posyandu. Di posyandu pelayanan berdasarkan siklus hidup, dari mulai ibu hamil, bayi, balita, remaja, dan lansia. Ketiga, bayi mendapat ASI eksklusif. Seperti apa? Tadi sudah dibicarakan di awal. Pentingnya bayi eksklusif itu yang seperti ini. Dia pemberian ASI menunjang tumbuh kembang yang optimal. Bayi yang diberi ASI pun tidak mudah sakit, sebab ASI merupakan sumber makanan terbaik untuk bayi. Proses pemberian ASI juga baik untuk membangun hubungan emosional antara ibu dan anak. Ya, tadi. Jadi pertama kalinya ASI diberikan kepada suaminya, terus selanjutnya kepada bayinya. Biar ketawa, tuh jangan tegang ya. Biar dia mengerti ya. Sampai sini cukup mengerti ya. Nah, kelima, balita mendapat pemantauan pertumbuhan yang seperti ini tadi udah pertumbuhan, mengerti status pertumbuhannya. Karena dibicara sekarang kan PCS ya, PCS, pelayanan capin serta diantaranya untuk seperti yang ini, gitu ya. Nah, ada yang keenam untuk keluarga sehat itu adalah balita mendapat pengobatan sesuai penderita TBC sesuai standar, gitu ya. Jadi kita tahu kalau kita tetangga sebelah misalkan atau kita sendiri itu terkena atau terdampak atau bergejala seperti TBC gitu. Tapi yakin anak-anak adik-adik ini sehat-sehat semuanya. Tadi kembali lagi ke 3 fisik tadi itu. Terus yang 7, penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan. Siapa di sini yang pernah mengalami sakit darah tinggi? Ada nggak? Nggak ada ya. Catat-catat cantik-cantik itu mungkin darah tinggi. Ya seperti ini ya. Di puskesmas ada hipertensi atau tekanan darah rendah adalah penyakit berbahaya yang sering disepelekan karena tidak bergejala, terutama tidak bergejala, baik yang tinggi ataupun yang rendah tidak bergejala. Gitu ya. Kalau yang bergejala adalah kanker yang dalam hal ini kan kanker gitu ya. Nah,
Ya, kalau misalnya dilakukan dengan metode STEP di cek kesehatan secara berkala, mau di posyandu, di pusu atau di puskesmas, nyala asap rokok, nih tentang asap rokok. Cuma yang ngerokok ini mah jujur lah hebat dari dasarnya. Ini kajian aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Yang kedelapan, penderita gangguan jiwa tidak terlantar karena mendapat pengobatan, itu masuk dari keluarga sehat ya. Tuh yang seperti ini. Yang 9, anggap tidak ada merokok, kembali lagi tadi. Terus ini akibat merokok, masalah yang merokok gitu. Merokok pasti juga akan berdampak. 10, kurang dan jaminan ini. Sebelumnya kan kalau udah nikah tuh dapat kakak ya, punya kakak. Nah, kasih secepatnya gitu. Tapi kalau mas kawin itu jangan sampai diinginkan. Tapi ini mah mas kawin yang kedua, untuk calon istri, untuk yang nanti sudah berkeluarga ini. Keluarga merupakan anggota jaminan kesehatan nasional. Ini wajib. Biar kita tidak terbebani. Misalkan ikut yang di kelas 3 misalkan, atau yang kerja BPJS ketenagakerjaan sudah punya, tapi yang tidak itu ini yang penting. Kenapa? Karena kalau kita sudah berkeluarga, seorang istri atau suami itu karena menjelang awal-awal berkeluarga itu suka ada stresnya, ada sakitnya atau apa. Sering sekali pengantin baru datang ke tempat praktik. Kenapa? Sakit ini. Kalau punya sudah diwariskan punya kartu BPJS atau JKN gratis, semua pengobatan bisa gratis. Ini wajib. Jadi istri-istrinya atau suaminya wajib memiliki JKN, karena dengan JKN kita bisa. Tapi naudzubillah kita harus sehat ya. Tadi kembali lagi ketiga tadi ya, kita harus sehat. Jadi dipastikan keluarga datang menjadi anggota program JKN dari BPJS Kesehatan itu, seluruh anggota keluarga pun mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai indikasi medis itu perlunya JKN. Yang ke-11, keluarga memiliki akses ke sarana air bersih. Karena misalkan baru nikah masih dengan orang tua, tapi akses air bersih ini sangat berpengaruh kepada nanti proses dari kehamilan, proses dari bayi yang dikandung itu, ini sangat berpengaruh. Sumber air harus selalu dijaga kebersihannya dan dilengkapi saluran pembuangan air atau septic tank gitu. Jadi air pembuangan itu harus masuk septic tank. Tempat penyimpanan air juga harus bebas kotoran dan lumut. Letak sumber air harus dijauhkan dengan jarak, dan pembuangan sampah minimal 10 meter. Ini harus nanti jadi bekal nanti untuk berkeluarga. Kedua, keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih. Selain air bersih, juga jamban bersih. Indikator keluarga sehat yang terakhir adalah mempunyai akses atau menggunakan jamban bersih dan tidak berbau. Dengan buang air kecil dan besar di jamban, sumber air dan tanah pun tidak tercemar. Ini akan menghindarkan keluarga Anda dari penyakit diare, kolera, distentri. Ya, sudah ini lihat ini dari tadi tidak tidur cukup supaya menjaga agar sehat dalam keluarga, tidur cukup, banyak beraktivitas tadi, olahraga. Ketiga, menjaga porsi makan biar tidak pas nikah, pas obesitas. Kebanyakan laki-laki ini, jadi kalau udah berkeluarga katanya kayak makan gitu, dari tadinya jangkis dan aktivis hingga tinggi ke samping, bukan tinggi ke atas itu. Biasanya ini calon pengantin pria kalau sudah menikah ini menjaga porsi makannya, kurangi stres juga sudah berkeluarga gitu. Menyatukan antara dua pendapat yang tidak biasa disatukan, jadinya ini stres gitu ya. Mungkin cukup sekian, kalau ada yang bertanya boleh. Cukup ya? 30 menit karena ini untuk menjaga dari tadi kesehatan keluarga dan indikator keluarga sehat menurut Kemenkes RI.
Kalau ada sesi bertanya, silahkan bertanya. Yang tidak mengerti, kalau udah mengerti, ya saya yakin sudah mengerti semua. Apalagi sudah pada dewasa begini, insya Allah mudah-mudahan Allah menjawab doa kita, tidak akan melahirkan lagi bayi-bayi stunting karena kita sudah mendapatkan pelajaran apa itu keluarga sehat menurut Kemenkes. Mungkin itu, kalau tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan saya maafkan semuanya, menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang paripurna. Tadi sudah dibahas, sehat fisik, sehat pesan, sehat fase, itu sudah cukup bekal untuk rekan-rekan semua. Ya, kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala penyampaiannya, dan hadirin yang saya hormati, kita beranjak kepada acara berikutnya, yaitu segala kesempatannya disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Tarogong Kidul beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Kersamena, yang kami hormati para penyuluh KB, PLKB, juga para catin atau capus yang kami hormati serta kami banggakan. Akan teteh pentingnya abi rasa yang ini. Abdi panjatan pertama-tama kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa berkumpul bertemu di sini ya, Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita yang insya Allah mengikuti setia kepada sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Abdi penginten keamanatan kalau menyampaikan materi pencegahan stunting. Abdi sengaja campur puternya ya resenya akan terlihat mengambil tema pendampingan keluarga bagi catin karena bagian dari pencegahan stunting ya. Ini Bapak, ini perkenalkan dulu ya. Kata orang mah kalau nggak kenal makanya saya Mami Abi ya Yusri Rahayu sebagai penyuluh KB untuk alamat di Perum Carita di Perum Bumi Mandala Pamoyanan Sukagali. Kalau nomor HP di periodi naros-naros mengenai seputar perkabean. Jadi BKKBN paling banyak penyuluh PKB itu penyuluh KB ya Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Tarogong Kidul. Nah ini diharapkan panginten penyampaian materi mengenai pencegahan stunting ini Bapak sareng Ibu meningkatlah pengetahuan ya dan wawasan mengenai pencegahan stunting. Yang indikatornya ini mungkin yang nanti akan dijelaskan ya mengenai apa itu stunting, kadang mencegah tapi keterangan ada stunting naon gitunya. Sareng menjelaskan tentang konsep pendampingan cat itu seperti apa yang ada di BKKBN. Nah ini yang hari ini mudah-mudahan waktunya berapa MC ya yang akan mungkin menjelaskan ya mengenai apa itu stunting, faktor-faktornya, terusan bagaimana pendampingan kecatin itu sendiri ya. Ini ya poin-poin yang insya Allah akan kita bahas, sedikit menyampaikan apa materi yang ada di kami mengenai stunting yang nanti dilanjut ke CAP. Nah ini stunting. Bapak Ibu Abi yakin, akan teteh ya, Bapak Ibu yakin akan teteh pernah mendengar cerita tentang stunting ya,
Kantos mungkin? Kantos ya. Stunting. Ini diperdalam lagi bahwa stunting itu kita mempunyai Perpres, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kita tuh harus mencegah stunting. Nah, Cina berkabi kecatin harus mencegah stunting. Sementara kita nggak tahu namun sih stunting teh. Nah, ini stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama. Ini di garis merah pada bayi berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Gizi kronis. Kronis itu jadi perlahan-lahan, secara perlahan-lahan dengan berlangsung lama, terus-menerus tapi perlahan-lahan. Ini kekurangan si gizi yang ada di kita itu di 1000 hari pertama kehidupan. Kapan 1000 hari pertama kehidupan itu? 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari semenjak, sperma bersatu sama sel telur sampai usia anak 2 tahun. Berarti akan dan bertemu itu teh udah 1000 hari pertama kehidupan yang harus benar dijaga. Periode keemasan. Jadi 1000 hari itu 9 hari masa kehamilan, berarti 9 kali 30 270 hari. Ya, 9 bulan berarti 270 hari. Sisanya 730 hari itu masa nifas melahirkan sampai usia anak 2 tahun. Itu masa-masa keemasan yang harus dijaga supaya anak tidak stunting, tidak kekurangan gizi kronis. Nah, ini seorang anak dianggap mengalami stunting itu jika tinggi badan lebih pendek dari standar usianya. Jadi stunting itu pasti pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting. Gitu ya. Ini menurut Kemenkes RI 2018 tahun 2018 27,67% stunting yang ada di Indonesia. Kita berharap pemerintah tahun ini itu mencapai 14%, insya Allah ya. Dengan bibit-bibit calon-calon ini, kenapa kedah abi? Nah, abi pertama tahu dulu, catin harus tahu naon tes stunting. Jadi kita menyiapkan, merencanakan kudu kumaha karena mungkin karena tujuan kita nantinya pasti punya anak kan. Nah, kita tahu dulu stunting itu apa? Ini ya, sejarah garis besarnya stunting seperti ini. Nah, ini kenapa pentingnya pemerintah menggomol-gomol zero stunting harus no. Ini karena dampaknya begitu berpengaruh ke akang dan teteh. Enggak sekarang, tapi jangka panjang ada jangka pendeknya. Jangka pendeknya ini mungkin nanti tergantungnya otak si anak, terus kecerdasan berkurang, seperti gini. Kita nggak mau kan, namun kita punya anak mulai mengurus merangkak kumaha anak kurang mah dia nggak mau kan. Nah, dijaganya dari sekarang, direncanakannya dari sekarang. Ini gangguan fisik, gangguan metabolisme teh proses makanan dan minuman menjadi energi. Jadi itu hal dampak jangka pendeknya seperti ini. Nah, yang lebih berbahayanya adalah dampak jangka panjangnya, menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Jadi nanti kedepannya kita mikir anak kita belajar mulai nggak sama anak masih dinya. Terus ada yang anak ditanya mikirnya mama kita kan nggak mau jadi minder. Nah, itu tugas akan dan teteh dari sekarang sebelum pranikah dilaksanakan, mohon maksudnya direncanakan untuk tahu ya stunting anak kita nanti bakal gimana gitu ya. Nah, ini siklus yang terjadi tadi yang 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari stunting terjadi mulai dari prakonsepsi mulai dari sebelum terjadinya kehamilan, prakonsepsi di sini. Lalu terjadilah pernikahan, terus ini waspada mau itu kelebihan atau kekurangan gizi ya, itu malnourished, anemi, kekurangan darah, dan order mikrodepresi, kekurangan zat gizinya. Itu yang harus diwaspadai ya. Imunitas rendah, perkembangannya terganggu di masa-masa kehamilan. Terus yang selanjutnya, karena kita kekurangan gizi kronis lalu menyebabkan bayi BBLR, berat badan lahir rendah. Kalau nanti anak kita lahir kurang dari 2,5 itu masuk ke beresiko stunting, beresiko ya, belum dinyatakan tapi beresiko. Nah, kita untuk menghindari hal seperti itu
kita harus dijaga dari sekarang, diperhatikan giginya mulai dari sekarang lah, nanti dilas seperti ini ya. Nah ini jadi inadequate case of growth-nya pertumbuhannya itu tidak memadai karena lahirnya juga 2,5 gitu ya. Jadi ngejarnya itu lama gitu, yang lain tos mana kan 3,1 hari ulang kan 2,5 rendah gitu ya. Jadi mengejarnya ini berarti menyebabkan ini increased risk of adult kondisi. Jadi nanti di dewasa peningkatan penyakit kronisnya di dewasanya. Jadi hati-hati di 1000 hari pertama kehidupan. Akang dan teteh ada barang yang masuk misalnya ada yang baru ya ke tubuh kita. Nah itu mulai terjadi di sana, harus benar-benar dijaga. Tetapi secara teknisnya memang sebelum masa remaja juga itu merupakan gigi yang kita masuk itu udah mempengaruhi ya. Makanya akan dan teteh sekarang diundang ke sini untuk mengetahui, bukannya nanti pasti enggak dari sekarang dari remaja. Ya, seperti tadi Ibu Agus bilang, dari remaja itu sudah dipersiapkan giginya segala macamnya ya, dia kualitas tanin. Nah ini ya, lanjut. Nah ini Catin harus mengetahui tentang gejala stunting, yaitu perkembangan otak yang tidak optimal pada anak, gangguan pada pertumbuhan fisik dan metabolisme anak. Nah, bila ibunya kurang gizi, maka bayi yang dikandung juga tidak dapat berkembang optimal sehingga berpengaruh juga pada perkembangan organ-organ si bayi. Jadi, intinya bukan karena ibunya aja, sama kita kolaborasi akan dan teteh. Jadi sama-sama energi kronis yang ada di akan teteh itu diperhatikan. Jadi bukan dari mah istri dengan Yoswe, enggak seperti itu. Nah ini, setiap catin harus mengecek kesehatan, harus menerima kasus gigi di puskesmas terdekat supaya bisa melahirkan generasi bebas stunting. Ini harus diketahui ya, para catin, catin, calon pengganti capus, calon pasangan usia subur. Akan dan teteh ini adalah sebentar lagi akan menjadi pus. Sekarang capus, calon pasangan usia subur, sebentar lagi akan menjadi pasangan usia subur. Di mana bakal terjadi hal-hal kehamilan, kelahiran. Nah ini harus diketahui ya tentang stunting. Catin yang beresiko melahirkan anak stunting, status gigi yang buruk dapat diketahui melalui pengukuran lila IMT. Catin wanita dengan terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu muda berarti catin wanita melahirkan di usia 21. Nah, itu terlalu muda, jadi beresiko melahirkan anak stunting, beresiko. Tapi ini bisa dicegah ya. Terus, terlalu tua. Seorang wanita melahirkan di atas 35 tahun, itu termasuk terlalu tua, sama beresiko juga. Terus terlalu banyak itu lebih dari 2, berarti sama beresiko. Dan terlalu dekat, jaraknya kurang dari 1 atau 2 tahun. Ini. Terus catin wanita yang anemia, tadi yang HB-nya kurang dari 11. Terus catin yang merokok, ini juga beresiko ya. Kita tahu catin tentang stunting, terus catin yang beresiko melahirkan stunting itu yang seperti apa? Ini ya, kanker ya. Nah ini yang tadi, yang beresiko stunting itu yang IMT. IMT bisa dihitung dari berat badan dibagi tinggi badan kali 2. Misal punten teteh berat badannya berapa? 62. Nah 62 kalau tinggi badan? 157, berarti 1,57. 62 dibagi 1,57 kali 2. Kalau hasilnya di antara 18 sampai 25 itu masuk normal untuk IMT ya. Kalau di antara ini berarti biasanya dikasihnya nanti beresiko stunting. Ya, untuk penghitungan IMT ya. Jadi kita sudah tahu stunting itu apa, terus mengenal apa aja sih yang beresiko untuk kita teh. Ini ya, kalau IMT-nya si wanitanya, si catinnya ini seperti ini. Terus yang kedua, dua lila.
Pengukuran bila dilakukan untuk mengetahui resiko kurang energi kronik atau kekurangan gizi berkepanjangan pada catin wanita. Lila ini kenapa lila harus menjadi salah satu faktor yang menjadi beresiko stunting? Karena di lila ini terdapat disposisi otot ya dan lemak yang dikasihkan. Kalau misalnya teteh di lila kurang dari 23,5 itu beresiko karena kekurangan energi kronik ya. Yang terakhir ini anemia. Anemia itu dialami terjadi ketika kadar protein dalam sel darah merah atau yang biasa disebut Hb bernilai kurang dari 12 mg. Ciri wanita anemia itu 5L ya. Terus catin yang anemia harus mendapatkan penanganan kesehatan gizi hingga mencapai normal dan dianjurkan menunggu kehamilan dengan menggunakan alkon yang nanti akan dijelaskan. Sementara itu, ibu hamil dikatakan anemia apabila Hb-nya kurang dari 11 dan dapat menimbulkan berbagai akibat seperti pertumbuhan janin terhambat, BBLF yang tadi ya, di bawah 2,5 anaknya, bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, resiko pendarahan saat melahirkan, anemia pada bayi dan serta bayi mengalami kelainan bawaan. Ternyata anemia itu akan nanti bisa dicegah. Dicegahnya seperti apa ya ini? Makan makanan yang sumber protein, terus minum TTD 1 tablet per minggu sebelum hamil dan 1 tablet per hari selama kehamilan ya, lebih intens dari pas hamil 1 hari sekali. Makan makanan yang bersumber dari zat besi, biasanya sayur-sayur merah hijau, dibayar kangkung dan kacang panjang. Terus hindari susu, kopi, teh setelah makan TTD atau makan sayur karena mengandung ada kandungan dalam susu dan teh itu yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi kita sesudah makan sayuran diusahakan jangan dulu makan teh, susu tidak dulu lah. Jadi soalnya nanti proses penyerapan zat besinya tak akan lebet atau sekali pagi ikut teh atau susu ya. Pendampingan keluarga bagi catin. Teteh akan di BKKBN kita mempunyai TPK. Tim pendamping keluarga. Tugasnya mendampingi teteh dan akang. Untuk apa ini? Konsep pendampingannya. Kita mempunyai 4 sasaran. Catin, hamil, nifas, balita, dan balita. Itu sasaran yang didamping sama tim pendamping keluarga yang ada di RW. Teteh di wilayah RW teteh ya. Nah ini harus dibedakan supaya tidak campur aduk ya, pendampingan ke catin kumaha, ke balita kumaha, ke nifas kumaha, ke hamil kumaha. Nah yang akan kita bahas pendampingan catin ya. Konsep yang dikembangkan BPKBN menilai status gizi buat calon itu 3 bulan sebelum menikah. Kenapa 3 bulan sebelum menikah? Ini karena akan terkoneksi sebelum nanti masuk masa pernikahan atau bulan madu, dilatar belakangi oleh banyaknya remaja atau calon yang status gizinya undernutrition, di bawah, rendah. Ini dilatar belakangi seperti ini. Sehingga kita tim pendamping keluarga itu 3 bulan sebelum menikah, akang dan teteh itu kan pasti udah merencanakan nih akan menikah. Lapor ke TPK yang ada di wilayah anak teteh supaya didamping di KIE, di komunikasi informasi edukasi kanggo di pasien diperiksa setelah kesehatannya ke paskes, kayak hasilnya ada screeningnya yang sini terus ngalisinya yang sini serena endosinisi aja akan dapat sini elektronik siap nikah dan hamil endosinisinya yang sini ya sertifikat itu. Nah, itu teh bagian dari pendampingan oleh TPK. TPK pasti ikut TPK di keluaran kamu screening kesehatan ke paskes, kesehatan. Isi di dalamnya teh kayak HB, TB, kekerasan tinggi berat badan, usia mah udah kudu gitu ya. Nah itu hasilnya nanti ada beresiko tidak beresiko, termasuk nutrisi kesehatan di sana segalanya masuk di LC meal. Nah itu yang menjadikan salah satu syarat nanti siap untuk menikah gitu ya. Walaupun hasilnya nanti beresiko atau tidak beresiko, bukan berarti yang beresiko tidak jadi menikah, nggak seperti itu ya. Cuman kita nanti dibantu didamping sama TPK, kita kumaha ya, ameh abdi teh itu melahirkan anak stunting, nanti kapan
Jadi kita dibantu sama TPK yang tugasnya KIE akan dan teteh nanti untuk kedepannya seperti apa. Bila mengalami anemia ya abdi kedah kumaha, makanya kedah sakumaha jijina kedah sakumaha, nanti TPK dibekali sama materi-materi dari kami BKKBN tentang kalau kecatin itu kalau hasil dari hasilnya kita kekurangan gizi kondisi seperti ini, kita harus bagaimana nih? Kita konsul ke TPK. Jadi akan nanti harus tahu ya di wilayah aman itu ada TPK. Mencegah sejak 3 bulan bagi calon-calon penerima ini penting sekali karena angkanya sangat mempengaruhi secara signifikan untuk keseluruhan stunting dan keseluruhan kelahiran. Jadi mempengaruhi setelah di sini muncul angka itu sangat mempengaruhi. Teteh itu harus di KIE-nya kemana? Harus didampinginya seperti apa? Ya. Nah ini pendampingan kita itu di tiap desa itu kita mempunyai tim pendamping. Ini unsurnya ada 3. Satu tim itu bidan, kader PKK sama kader KB. Tujuannya untuk apa? Memastikan teteh dan akang ini berada dalam kondisi siap nikah dan siap hamil pada saat melangsungkan pernikahan. Ya, pemerintah mah pangintennya ya ke kita teh jadi kita teh jangan pengabaian enggak salah, jangan. Karena yang merugi kita sendiri. Kalau kita mengabaikan, kalau kita biarilah nggak diperiksa apa gimana, nanti kita sendiri yang rugi. Jadi tidak ada program pemerintah yang tidak baik gitu ya. Diusahakan teteh akan memastikan dia kondisi siap nikah, siap hamil. Pada saat melangsungkan pernikahan itu kita enjoy gitu ya. Kita tahu ilmunya harus kumaha pas 1000 hari pertama kehidupan pas pertama bersatu si sperma sama sel telur itu kurang kudu kumaha ya. Jadi tahu ya, ini ada tim di desa akan dan teteh untuk ngasih KIE, ngasih tahu kedah kumaha. Sasarannya ini laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat paling sedikit 3 bulan sebelum menikah. Jadi TPK itu mencari-cari nih catin yang harus didamping 3 bulan sebelum menikah. Terorganisir. Jadi tahu nanti ada historinya pas catinnya dia pernah anemia seperti ini, dikasih TPD ternyata pas mau menikah alhamdulillah jadi tidak. Kan itu proses jadi itu bukan rumah nikah ABM dan ajaran seperti itu ya. Sekarang udah tahu ada stunting, terusan ada TPK, ya kita konsul. Mereka dibekali materi yang kita bisa tanya-tanya lah. Nutrisinya kurang kondisi ini gizinya kudu kumaha gitu ya. Kita tahu. Terus lila saya teh bisa dari 21 kurang dari 23,5 itu kudu dikumahakeun. Nanti bisa tanya-tanya ke TPK ini ya. Kayak ini. Tugas pendampingan ini yang tadi 3 ini pendampingan catin menggunakan aplikasi pendampingan keluarga. Jadi tetera upami anu acan gaduh LC-mil haruskan ke TPK cara ngisi kemana nanti ada linknya tersendiri bisa ngisi sendiri HBTB setelah ini bisa dulu ke Paskes baru keluarlah itu nanti LC-mil elektronik siap nikah. Ya kita bisa tahu beresiko atau tidak beresiko. Kalau beresiko nanti kita tindak lanjuti. Kedah kumaha beresiko dari apa? Apakah dari merokok? Apakah dari apa? Nanti kita di KIE harus kumaha supaya jadi urang teh sehat. Nanti sama Paskes sama ini kita berkolaborasi untuk pengentasan stunting ini supaya tidak lahir lagi stunting baru ya. Jadi dari teteh dan akang ini akan menjadi basis supaya basis hulu dari awal. Kalau dari sekarang catin-catin aja nanti mengabaikan, berarti nanti lahir lagi sekali mau turun-turun atau baru final tadi 27,67 sementara pemerintah maunya 14%. Indonesia tuh maunya di tahun ini 2024 itu 14%. Jadi tolonglah bantu gitu supaya lahir lagi stunting baru ya. Dengan siapa? Sama akang dan teteh. Yakin akang dan teteh itu punya potensi orang tuh kudu kieu ya. Kudu ngejaga kesehatan orang ya, terutama wanitanya ya yang berpotensi gitu ya. Terus melakukan KIE nanti pada fase catin dan fase catin mendapat informasi dari secara menyeluruh ya dari TPK ini. Ini pendampingan catin menggunakan aplikasi pendampingan keluarga.
informasikan kepada catin atau cabut untuk melakukan registrasi LC-MIL. Sebagian sudah ada nanti sertifikat LC-MIL ini karena mungkin ada yang catin mandiri atau dibantu sama TPK-nya. Nanti ada sertifikatnya yang bisa dilampirkan nanti untuk akan redaksi pas daftar di sini ya. Ini ya pendampingannya, pastikan catin memeriksa kesehatannya di Paskes yang tadi, terus memastikan catin memasukkan hasil kesehatannya ke LC-MIL yang nanti hasilnya menjadi sertifikat. Terus ini melakukan KIE pencegahan stunting pada pasien catin dan bagaimana catin mendapat informasi pencegahan stunting secara menyeluruh. KIE dikomunikasikan, diinformasikan, diedukasikan gitu ya. Ini bisa dibaca ya. Tadi IMT sudah, anemia 4T udah ya. Siapkan fisik, kenali dan jaga alat reproduksimu, dikenali alat reproduksi ya. Seorang wanita mempunyai apa? Rahim, alveoli kita harus kenali, nanti ada di materinya. Periksa kesehatan secara lengkap, pastikan makan gizi seimbang, pilih gaya hidup yang sehat. Kita misalkan sekarang mau banyak makanan anak sebab enggak apa, tapi kita seimbangkan. Gizi yang kita masuk, ingat, proteinnya acar, sayuran acar. Apa kalau sebab dan memang di zaman sekarang nggak bisa dipungkiri, tapi seimbangkan sama makanan-makanan yang sehat ya, supaya gula kita cukup. Terusan nanti pas tidak anemia sama IMC kita pas sebetulnya. Nah ini sih merencanakan kehamilan, siklus menstruasi, tabel dan proses 1000 hari pertama kehidupan. Ingat ya, 1000 hari pertama kehidupan, masa periode emas kita di semenjak bersatu sampai usia 2 tahun itu masa-masa yang tidak bisa diulang kembali. Rencanakan dari sekarang kita harus bagaimana supaya tercukupi gizi ibu, akang, terusan anak nanti ya. Nah ini jadi udah kayak ini tadi peran bidan ya, peran bidan di dalam tim pendamping keluarga, hasil screening kesehatan nanti kita konsul ke bidan. Di setiap TPK itu ada satu bidan koordinator, bidan desa. Pasti udah pada tahu bidan desa, nanti kalau si screening kesehatan udah datang, konsulkan. Ini ada hasil lahir. Coba nanti pas dimasukkan ke LC-nya nanti nutrisinya kurangnya di mana. Bisa konsultasi ke bidan. Terus yang kedua itu adalah PKK. PKK sama berkolaborasi juga mitra kita, bisa kita konsultasi mengenai KIE-nya, mereka juga sama dibekali. Dan yang ketiga adalah kader KB, kader bangga bencana sub KB yang ada di RW Bapak Akang dan TP ya. Ini untuk KPPKK dari untuk KB, hampir sama semuanya KIE mendamping. Ya. Nah ini kita kesimpulannya kata kunci, melakukan sesuatu sebelum dilakukan ya. Tolong ingat, ini ada yang paham kata-kata ini? Ayat melakukan sesuatu sebelum dilakukan. Kita mencegah sesuatu sebelum terjadi, sebelum kita menyesal, sebelum dilakukan. Kita melakukan sesuatu demi diri kita, demi keluarga kita ya, yang insya Allah kedepannya menjadi masa depan yang nanti di generasi Z yang begitu ini kita udah mempersiapkan ya dari bibit-bibit akan kita ini. Kalau nggak kita siapa lagi gitu ya. Nah ini terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi sebelumnya mau pantun dulu ya biar mengena, boleh? Pantunnya dibilang cakrian kangkung sedang melamun. Diam karena merana karena sarang penyamun. Dari kangkung hingga mentimun, makan sayur untuk memperkuat imun ya. Ya panten di abi alhamdulillah di kawin terakhir terus diberikan, mudah-mudahan bermanfaat. Pengennya jurusan abdi pribados umumnya kalau beberapa sadayana, karena insya Allah teman yang insya Allah semuanya bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas
segala uraiannya yang berkaitan dengan stunting, dan alhamdulillah kita bisa menyimaknya dengan begitu hikmat ya. 1, 2, 3. Semangat sehat. Semangat sehat. 1, 2, 3. Oke. Semua